Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang Pak Guru sayangi. Hari ini kalian akan menerima materi dari Pak Guru tentang pembelahan sel. Ya, sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup atau organisme ini bagian yang paling kecil sekali itu namanya adalah sel. Sel itu nanti eh, akan selalu mengalami pembelahan. Pembelahan, membelah terus ya. Baik itu di sel hewan, di sel tumbuhan, atau di makhluk hidup uniseluler atau bersel satu itu pasti mengalami pembelahan ya. Kalau ini namanya adalah gambar sel darah merah ya. Sel darah merah itu juga akan mengalami pembelahan. Ini sel tumbuhan ya. Sel tumbuhan ini juga mengalami pembelahan. Ini ada makhluk hidup bersel satu, yaitu bakteri. Bakteri-bakteri ini juga mengalami pembelahan. Jadi sel-sel itu dalam makhluk hidup itu selalu mengalami pembelahan. Jadi Pak Guru ilustrasikan, jadi dari satu sel itu membelah ya. Silahkan dilihat itu. Ya. Oke. Ini selnya membelah. Somatik itu artinya sel tubuh. Di sel-sel kulit itu namanya sel somatik. Kalau embrio itu adalah hasil pertemuan antara sperma dengan ovum, itu berarti di sel kelamin. Nanti akan embrio ini akan tumbuh menjadi janin. Nah, kalau lahir namanya bayi ya. Kalau somatik ini sel tubuh. Baik di sel embrio atau tubuh itu selalu mengalami namanya pembelahan. Jadi sel itu selalu membelah. Nah, ini ada gambar pucuk daun singkong ya. Ini nanti juga membelah terus menyebabkan batang tanaman singkong nanti menjadi bertambah tinggi ya. Kenapa bisa bertambah tinggi? Karena sel-sel yang ada di ujung sini, di ujung batang singkong ini aktif membelah, atau dalam istilah biologi namanya banyak sekali jaringan meristem apikal. Jaringan muda yang selalu membelah di sini. Namanya jaringan meristem. Apikal itu artinya ujung. Jadi letaknya di ujung batang maupun di ujung akar, itu banyak jaringan meristem. Selalu membelah sel-selnya. Nah ini ya, nanti di akar ini juga menjadi akarnya tambah panjang, batangnya tambah tinggi ya. Nanti daunnya tambah lebar ya, karena sel-selnya membelah. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel itu adalah proses membagi sel menjadi dua atau lebih sel anak. Jadi dia sel dari satu sel membelah menjadi dua atau lebih sel anak. Jadi sel yang membelah ini sel induk namanya, menjadi sel anak ya, dengan cara membagi selnya itu dengan cara membelah diri. Nah, membelah diri atau membagi sel ini bisa di organisme yang memiliki satu sel kayak bakteri maupun yang banyak sel. Jadi kalau makhluk hidup uniseluler, satu sel itu adalah makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil. Dia kalau mau melihat harus menggunakan mikroskop. Skop itu melihat, mikros itu sangat kecil. Jadi mikroskop itu alat untuk melihat makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil.
Terus kalau makhluk hidup banyak sel itu ya yang bisa kita lihat dengan mata langsung. Misalnya ada buaya, ada pohon langsat, ada pohon jambu. Nah, itu bisa kita lihat langsung, itu namanya makhluk hidup banyak sel. Intinya adalah sel-sel dalam makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak itu selalu membelah. Lalu apa tujuan pembelahan? Ya, tujuan pembelahan itu ada yang tujuannya untuk pertumbuhan. Pertumbuhan itu selnya tambah banyak, jadi ukurannya bertambah. Jadi misalnya manusia ukurannya tambah tinggi karena sel-sel tulangnya membelah ya. Pohon batangnya tambah besar, tambah tinggi ya, karena sel-selnya membelah. Bertambahnya ukuran itu namanya tumbuh. Tumbuh itu bertambah ukuran. Bisa juga pembelahan sel itu untuk tujuan berkembang biak ya. Karena ada sel kelamin nanti itu membelah, nanti bisa menghasilkan, kalau jantan itu menghasilkan sperma, kalau betina menghasilkan ovum atau sel telur. Jadi nanti antara sel sperma dan sel telur itu kalau bertemu menjadi individu baru, namanya berkembang biak. Jadi tujuan yang kedua pembelahan sel itu adalah untuk berkembang biak karena menghasilkan sel kelamin. Tujuan pembelahan sel yang ketiga adalah memperbaiki jaringan. Misalnya ada orang jatuh, kulitnya luka, nanti kulitnya akan diperbaiki oleh sel-sel di bawahnya ya. Kenapa bisa memperbaiki? Karena sel-selnya mengalami pembelahan. Jadi ada 3 tujuan dari pembelahan sel. Yang pertama untuk pertumbuhan, bertambah ukuran, berkembang biak untuk menambah keturunan, dan yang ketiga adalah untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Pembelahan sel itu ada 3 macam. Yang pertama adalah pembelahan sel amitosis, yang kedua mitosis, yang ketiga meiosis ya, meiosis. Ya. Oke, ini perbedaannya. Ada perbedaan pembelahan sel amitosis, mitosis, dan meiosis ya. Maaf Pak Guru, ini terlalu naik. Ini tulisannya adalah perbedaan pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis. Jadi pembelahan sel itu ada 3 jenis ya. Nah, dari ketiganya ini memiliki perbedaan. Apa itu pembelahan amitosis? Yaitu pembelahan amitosis itu adalah biasanya di makhluk hidup bersel satu ya. Jadi pembelahannya langsung tanpa melalui tahapan tertentu ya. Tidak ada profase, metafase, anafase, telofase ya. Istilah-istilah itu nanti kita pelajari pertemuan berikutnya ya. Itu amitosis, jadi membelah diri langsung, tidak ada tahapan-tahapan. Misalnya ada cacing planaria, terpotong tubuhnya, nanti bagian kepala akan tumbuh badan, bagian badan akan tumbuh kepala, itu amitosis. Jadi amitosis ini pembelahan sel langsung tanpa tahapan tertentu ya. Jadi pada pembelahan amitosis ini sel tubuh akan terbagi menjadi 2 bagian yang masing-masing dapat tumbuh menjadi individu yang utuh ya. Ini kayak amoeba, itu nanti terbelah menjadi 2, atau istilahnya ini membelah diri. Itu namanya pembelahan sel amitosis yang dilakukan oleh makhluk hidup bersel satu atau uniseluler ya. Contohnya amoeba, euglena, paramecium, bakteri ya. Berikutnya adalah pembelahan mitosis. Nah, ini berbeda. Kalau mitosis
itu nanti ada tahapan-tahapannya, ada profase, ada metafase, ada telofase, ada anafase begitu. Ya, itu nanti hasilnya itu nanti dua sel anakan yang serupa. Ya. Nah, terus karakter yang kedua sel anaknya nanti sama dengan induk. Ini bisa di sel-sel tubuh kalian, misalnya di kulit. Kalau kulit kalian terkelupas, nanti kan diganti oleh sel di bawahnya. Ya. Nanti kulit yang menggantikan itu, sel kulit yang menggantikan itu nanti sifatnya sama dengan kulit yang terkelupas tadi. Jadi antara sel induk dengan yang anakannya itu sama sifatnya. Ya, susunan genetiknya juga sama. Ya, kalau kulitnya hitam ya hitam, ya, kalau putih ya putih gitu. Selanjutnya pembelahan yang ketiga setelah amitosis, mitosis, ada yang ketiga namanya meiosis. Ya, meiosis ini nanti pembelahannya itu menghasilkan 4 sel anakan. Tapi walaupun dia lebih banyak hasilnya dari mitosis, nanti sifat anakannya di meiosis ini separuh dari sel induk. Nah, ini misalnya meiosis ini adalah pembelahan sel di sel-sel kelamin. Jadi nanti misalnya yang jantan dihasilkan sperma, yang betina dihasilkan ovum, ya. Jadi makanya kalau terjadi perkawinan atau pembuahan, nanti setengah sifat itu dari induk yang jantan, setengah sifat dari induk yang betina. Ya, kenapa bisa begitu? Karena sel kelaminnya itu membelah secara meiosis. Meiosis itu karakternya adalah setiap sel anakan mempunyai separuh sifat sel induk. Jadi ketika nanti bertemu terjadi pembuahan, nanti akan bergabung antara yang jantan dengan yang betina, ya. Jadi begitu. Jadi pembelahan itu tujuannya ada untuk pertumbuhan, untuk berkembang biak, dan untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, ya. Terus pembelahan sel itu ada 3 jenis, yaitu amitosis, yaitu langsung tanpa ada tahapan tertentu, ya. Terus itu dilakukan oleh, atau istilahnya amitosis ini adalah membelah diri, ya, hewan-hewan bersel satu. Terus ada pembelahan yang kedua namanya mitosis. Mitosis ini hasilnya 2 sel anakan dari 1 sel menjadi 2, ya. Terus anakannya itu nanti sifatnya sama dengan induknya. Misalnya sel kulit membelah lagi menjadi sel kulit, tidak sel kulit menjadi sel tulang, nggak mungkin, ya. Jadi tetap sama sifatnya, kulit ya kulit. Nanti kalau sel darah merah membelah, berarti juga hasilnya sel darah merah. Sel otot yang membelah, nanti juga hasilnya sel otot, ya. Kalau meiosis itu adalah pembelahan di sel kelamin. Nanti hasilnya kalau yang jantan itu sperma, kalau yang betina adalah sel telur. Sifat sel anakannya nanti adalah sifatnya setengah dari sel induk. Oke, begitu. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, selanjutnya silakan kalian baca buku LKS halaman 3 itu, ya. Halaman 3 untuk lebih mendalami materi. Pertemuan berikutnya Pak Guru terangkan tentang pembelahan mitosis, ya. Itu ada tahapan-tahapannya. Oke, berikut mungkin hanya ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa sholat. Kalau ada waktu luang silahkan membaca Al-Quran di rumah, ya. Oke, sesuaikan, beradaptasilah, lakukan hal-hal yang positif di rumah, jangan melakukan hal-hal yang negatif, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.